Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom horas bagi kita semua. Salam sejahtera dari saya Pendeta Joki Manaek Manalu. Minggu ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Untuk itu izinkanlah saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumaijuk Channel. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita, terlebih Alkitab kita, untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu tanggal 4 Juli tahun 2021. Firman Tuhan didasarkan pada Injil Markus pasal 6 ayat 6b hingga ayat yang ke-13. Markus 6 ayat 6b hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, gaya hidup adalah gambaran dari pola hidup seseorang. Gaya hidup menggambarkan pola hidup seseorang. Dan gaya hidup orang Kristen sejatinya bukanlah menurut atau dikategorikan terhadap kaya atau miskin atau terhadap pekerjaannya. Gaya hidup orang Kristen sejatinya tidak ditentukan karena dia kaya atau miskin ataupun karena pekerjaannya. Tetapi gaya hidup orang Kristen haruslah tercermin dari panggilan dan kehendak Allah di dalam diri seseorang. Gaya hidup orang Kristen dia harus tercermin melalui panggilan dan kehendak Allah dalam dirinya sendiri. Maka ketika seseorang mengalami suatu panggilan dari Allah, dia tidak lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri, dia tidak lagi mengendalikan setiap apa yang dikerjakannya oleh pikirannya, dia tidak lagi mengendalikan pelayanannya yang didasarkan oleh keinginan atau kekuatannya sendiri. Apalagi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam pelayanan, dia tidak lagi mengandalkan kekuatan dari dirinya sendiri atau pikirannya. Tetapi lebih dari itu, orang yang telah dipanggil oleh Allah sesungguhnya harus mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Hal inilah yang bisa menyebabkan beberapa pelayan Tuhan yang melayani di gerejanya mengalami frustasi ketika menganggap pelayanannya gagal, ketika menganggap pelayanannya tidak berhasil. Mungkin juga sering terjadi dalam hidup kita. Di tengah-tengah kehidupan pelayan, mungkin kita sering menganggap bahwa pelayanan kita gagal, pelayanan kita tidak berhasil. Apa yang membuatnya? Saudara-saudara yang terkasih, itu terjadi karena ketika seseorang pelayan berusaha menentukan cara dan hasil dari apa yang ingin dikerjakannya atau pelayanannya menurut keinginannya, menurut pikirannya sendiri. Tidak hanya terhadap kehidupan atau pelayan, tetapi dalam kehidupan secara umum dalam orang Kristen, sebagai orang Kristen, ketika seseorang meletakkan cara
atau hasil dari apa yang ingin dikerjakannya menurut pikirannya atau menurut kehendaknya, maka ketika gagal dia akan mengalami frustasi. Maka ketika kita melihat ke dalam nats khotbah dalam minggu ini, yaitu dari Markus 6 ini, maka kita akan bisa melihat bagaimana konsep pelayanan yang disampaikan Yesus, yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang banyak, terlebih kepada murid-murid yang dipersiapkan oleh Yesus untuk diutus memberitakan kabar baik atau firman Tuhan. Di mana konsep pelayanan Yesus adalah dia menunjukkan suatu keteladanan kepada orang banyak, keteladanan kepada murid-muridnya. Panggilan memang diterima secara personal. Panggilan untuk melayani Tuhan memang diterima secara personal atau secara pribadi. Tetapi aplikasi dalam melaksanakan pelayanan tersebut, atau boleh kita katakan pengutusan, menurut nats ini atau firman Tuhan, haruslah dilakukan secara berdua-dua. Demikian tertulis di ayat 7. Panggilan untuk melayani memang diterima secara personal, secara pribadi, tetapi untuk melaksanakannya atau pengutusannya harus dilakukan secara berdua-dua. Ini menyatakan bahwa pentingnya persekutuan, pentingnya kerjasama dalam melayani Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika orientasi seseorang dalam pelayanannya adalah untuk mencari kehormatan, agar dianggap orang lain hebat, agar dianggap orang lain, oh Allah di ibadah, oh ini karena dia, maka dia bukanlah lagi dikatakan melayani Tuhan, tetapi dia melayani dirinya sendiri. Dia mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Dia melayani bukan untuk menghargai Tuhan, dia melayani bukan untuk membuat Tuhan semakin besar, tetapi hanya untuk mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, mencari nama untuk dirinya sendiri. Sejatinya ketika pelayanan dilakukan secara bersama-sama, tidak seorang diri, maka pelayanan itu akan lebih baik untuk dikerjakan. Pelayanan itu akan lebih mudah untuk dikerjakan. Terlebih pelayanan itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang paling dasar, ketika orang melakukan pelayanan secara bersama-sama, maka akan dapat saling menguatkan ketika menghadapi suatu masalah atau tantangan di dalam pelayanan tersebut. Bisa kita bayangkan ketika kita melayani seorang diri, tak ada orang yang membantu, terjadi suatu masalah dalam pelayanan kita, terjadi suatu benturan-benturan dalam pelayanan, maka kita akan stres sendiri untuk memikirkan solusi bagaimana memecahkan masalah ketika kita menghadapi suatu tantangan dalam pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang dipanggil dalam pelayanan, tentu kita tidak boleh mengandalkan hal-hal lahirnya. Sebagai orang yang terpanggil di dalam Tuhan, jangan pernah sekali-kali mengandalkan hal-hal lahiriah. Inilah yang dikatakan dalam nats ini, dalam ayat 8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Mari kita perhatikan apa yang ingin disampaikan firman Tuhan melalui ayat ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa artinya ketika dalam nas ini tadi mengatakan agar orang-orang yang sudah dipanggil dalam pelayanan Tuhan jangan mengandalkan hal-hal lahiriah. Artinya agar setiap orang yang telah dipanggil di dalam Tuhan dan diutus, yang terutama
agar dia hanya bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Orang yang telah mengatakan bahwa dirinya dipanggil Tuhan untuk melayani, sejatinya harus bergantung kepada Tuhan. Terutama harus bergantung kepada penyertaan Allah, mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka dari sanalah juga ketika seorang pelayan telah menghidupi panggilannya, dia harus mampu mengutamakan Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan penyertaan Tuhan. Maka di sanalah juga iman dari seorang pelayan itu diuji untuk meyakini bahwa Allah sanggup menyediakan apa yang diperlukan dalam kehidupan seorang pelayan tersebut. Di sanalah kita diuji. Apakah kita benar-benar yakin terhadap penyertaan? Apakah kita benar-benar yakin terhadap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita yang telah dipanggil untuk melayani di tengah-tengah gerejanya? Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang bergantung kepada Allah dalam pelayanan kita, kita mengandalkan kuasa Tuhan. Tentu kita tidak boleh khawatir terhadap apapun dalam hidup kita sebagai seorang pelayan. Karena kita selalu mengkhotbahkan, jangan khawatir, Tuhan mencukupkan. Lalu ketika kita khawatir, apakah khotbah kita, apakah wejangan-wejangan yang kita sampaikan kepada jemaat akan berbuah? Ketika kita sendiri sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan tidak meyakini kuasa, tidak meyakini penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita, maka dengan demikian, ketika seorang pelayan telah benar-benar meyakini bahwa Allah sanggup menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, maka kita akan sampai kepada suatu kesimpulan. Ketika pelayan Tuhan sudah menghidupi panggilannya, mengandalkan Tuhan untuk setiap kebutuhannya, maka pelayan Tuhan janganlah memilih tempat untuk melayani. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam ayat yang ke-10. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita telah yakin terhadap penyertaan Tuhan, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita di tengah-tengah pelayanan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu lagi memilih-milih tempat, apalagi di zaman sekarang. Bagi kita para pelayan, para hamba-hamba Tuhan, apalagi mencari alasan untuk melihat tempat yang lebih nyaman. Sebagai orang yang telah dipanggil, sebagai orang yang telah menyerahkan hidup, sebagai orang yang telah menerima penyertaan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan menyertai, mencukupkan setiap hal dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini juga menegur kita untuk tidak memilih tempat dalam pelayanan. Tidak memilih tempat dalam pelayanan ketika engkau yakin bahwa Tuhan menyertaimu, ketika Tuhan mencukupkanmu, maka kau tidak perlu lagi memikirkan tempat di mana kita harus melayani. Dimanapun kita ditugaskan, dimanapun kita diutus, di sanalah Tuhan beserta dengan kita. Di sanalah Tuhan hadir untuk mencukupkan setiap kebutuhan kita, jika kita bergantung sesungguhnya kepada Tuhan. Namun oleh karena kadang kita ragu, sebagai manusia terkadang kita merasakan kekurangan, kita tidak yakin terhadap penyertaan Tuhan, lalu akhirnya kita jatuh untuk mengandalkan pikiran kita jatuh untuk mengandalkan kekuatan kita dalam pelayanan kita.
Orientasi kita bukan lagi kepada pelayanan, tetapi orientasi kita jatuh kepada untuk pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui nats ini, melalui firman ini, kita diingatkan, berangkatlah jika sudah waktunya untuk diutus kembali. Jangan bertahan di sana. Jangan tunggu kita memiliki masalah di tempat itu baru kita mau untuk diutus kembali. Tetapi jika sudah waktunya Tuhan mengatakan kita untuk diutus melalui pimpinan gereja, saya sebagai generasi muda mau mengatakan, mari kita hidup di dalam panggilan kita. Suka atau tidak suka, yang terutama mari hidupi panggilan kita di hadapan Tuhan. Suka atau tidak suka, yang terutama karena kita telah hidup di dalam panggilan untuk melayani Tuhan. Untuk itu firman ini mau mengajarkan kepada kita, tidak hanya kepada para pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kepada setiap orang Kristen. Mari belajar hidup untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar untuk hidup berserah, mengandalkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita selalu mengandalkan Dia. Tetapi Tuhan akan menjauh dari kita ketika kita juga menjauh dari Tuhan. Terlebih kita hanya mengandalkan diri kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita di dalam setiap pekerjaan kita. Tidak hanya kepada para pelayan, tetapi kepada kita semua sebagai orang-orang yang telah terpanggil, orang-orang Kristen. Apapun pekerjaanmu, dimanapun pekerjaanmu, kemanapun engkau diutus, kemanapun engkau ditempatkan dalam pekerjaanmu, jadikanlah itu sebagai bentuk suatu pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kerjakanlah panggilan itu dengan baik, sebaik-baiknya di hadapan Tuhan, agar setiap panggilanmu melalui pekerjaan apapun yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, pekerjaan kita itu adalah ibadah, pekerjaan kita itu adalah pelayanan yang akan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi setiap panggilan kita, agar panggilan itu berbuah melalui hidup kita, dan buahnya memberikan suatu berkat bagi orang-orang yang menerima. Terlebih Tuhan yang dimuliakan atas setiap pelayanan yang kita lakukan. Tuhan yang dimuliakan atas setiap pekerjaan dan hasil dari apa yang kita kerjakan. Biarlah Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil, karena apa yang telah kita terima di dalam hidup ini semua adalah berasal dari Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan, memampukan kita, terlebih memenuhi setiap apapun yang kita butuhkan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita setiap hari, agar Tuhan dimuliakan dalam segala hal. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.